Ilmuwan terangan ka jikro ya. Tekan nama kamu lenggah arah terang itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tiang hormati para guru-guru tiang, inamat tiang kaum muslimin muslimat, jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah taala, barang-barang kita nyerogot warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sesungguhnya derajat si paling hebat ini kan derajatnya para nabi. Lebih hebat daripada derajatnya para malaikat, para nabi lebih cakep, lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu para nabi derajatnya lebih hebat, maka tidak ada warisan terhebat, tidak ada warisan yang paling keren kecuali warisan yang itu diwariskan oleh sosok yang hebat sino. Apa kenana warisan si paling hebat sino warisan si warisang itu si baginda Nabi. Apa sino? Sesungguhnya dalam riwayat para nabi itu lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Para nabi, para rasul itu tidak mewariskan duit, tidak mewariskan harta kekayaan, tidak mewariskan begitu banyak perbendaharaan dunia, enggak. Tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Jarina si warisangna isi makhluk paling mulia sino ndena kepeng benang, ndena kuwi, ndena bangkat ndek. Lagu warisangna ilmu. Maka sebaik-baik warisan adalah ilmu yang sebaik-baik warisan. Ya nak kasih gawi tini apa ino kanyakanta nyerogot warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sino ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada para ulama-ulama kita. Nah, karena nengke kanyakanta bait warisan paling hebat, warisan paling mulia, warisan paling agung yaitu ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ita selalu tasih hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan ita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi pada pertemuan yang udah lewat kita baca bagaimana rukun-rukun dalam pernikahan. Kita baca bagaimana wali dalam nikah. Tayyarubin. Nah, pada malam hari ini kita baca bareng-bareng. Apa sino? Afatun nikahi wa fawaiduhu wa fihi fawaid khamsah. Jadi semua apapun yang kita lakuin, apa-apa tegawi, aradang sisi bagus, sisi ndikna bagusna. Apapun yang kita lakukan pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, nikah ini endah, kata para ulama, ada Allah titip cobaan. Oh, jadi dalam nikah ini macam cobaan dengan arah cobaan. Macam model mohon maaf ya, misalnya man mereri puluh-puluh, tipirana mereri kan. Oh, tagihan mereri ini memberiang anak puluh-puluh ti. Ketika nak berdang anak mama luntuh puluh-puluh ti malik paratan itu minang macam ya. Nah, dalam nikah itu arah malik cobaan. Tetapi para ulama menjelaskan cobaan yang Allah berikan itu bukan sekedar cobaan, tetapi juga Allah titip dalam cobaan itu ada faidah yang Allah titip. Oh, ya pono dalam Al-Qur'an, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah, tidak ada cobaan kecuali Allah titip pada musibah. Cobaan itu arah berkah, arah hikmah. Termasuk ini dalam pernikahan itu ada beberapa cobaan yang biasanya ini terjadi, kata para ulama. Nih sebutannya. Lagu ini sekadar cobaan nu bada ita. Lagu bada ita. Oh, apa kira-kira hikmah di balik cobaan itu? Dikasih tahu sama para ulama. Satu, nah di antara cobaan tersebut apa? Al-walad. Anak. Oh, kita lihat kan bahwa memiliki anak itu imma anak sino bau jadi penolong, imma anak sino bau jadi fitnah, hendak macam-macam. Kalau kita lihat secara kasat mata, oh bahagia orang punya anak, iya. Tetapi Allah titip juga pada anak tersebut arak daku antunu cobaan. Laguan cobaan itu kata para ulama leite pada ini ta al faidatul ula. No. Cobaan bedeang anak sino bedeangnya faidah. Nah, faidah. Pira faedahna ini kurang lebih sebutnya 4 isi Imam Al-Ghazali. Kitab yang kita baca ini kitab Ihya Ulumuddin yang kami diajar sama guru kami di Mesir, gurun tali Mesir, arana Profesor Dr. Toha Khubaisy. Nah, beliau udah wafat rahimahullah taala rahmatan Allah. Beliau sino di negita lagu masya Allah tabarakallah dihafal semua isi kitab ini. Baca apa nak bapak nak buka tu ino daerah kita lawan masya Allah tabarakallah. Beliau salah satu guru kita di Mesir itu. Nah, apa ngana al-faidatul ula, biasanya ya yang jadi cobaan orang nikah biasanya satu anak. Tetapi sekali lagi ini memiliki hikmah. Oh, makanya para ulama di sini di sampingnya jadi cobaan pinana arak mauta berkahna faedahna upata kah bahasa kasar yang anak kan. Al-faidatul ula al-waladu wal aslu wala wad'un nikah wal maqsudu ibqa'un nasli wa alla yakhlu al 'al an jinsil ansi wa inna masyawa khuliqat ba'da ita bahwa sesungguhnya anak sino barangkali berukno ara beberapa hikmah dengan bedang anak nanti ini pada ita.
Nah, beberapa hikmah. Arampat sebutna. Pertama, muwafaqatu mahabbatillah bisa'i fi tahsilil waladi li ibqa'i jinsil insan. Secara umum empat. Bea pertama, langan te papah te salah satu jalan kita agan tebedeang anak nikah itu. Tentunya nikah ini langan te mendapatkan kecintaan, keridhaan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jadi ibadah. Jadi pertama dengan sadina sebelum bedeang anak dulu kita nak ngumpi langan te bedeang anak ampun te bedeang anak. Nikah itu. Nikah ini ibadah. Langan te mita kecintaan Allah Ta'ala. Lengan tunu itu nguasi Allah Ta'ala. Mau keberkahan pertama hikmah. Ini cara umum. Ini kata kita nak ngumpi kira-kira secara para anak khususnya. Lagu dah ngumpi-ngumpi nak kata baca barang-barang. Iya kan? Makanya lengan awal bagus, setengah dok na pernikahan ini. Mulai lengan angkun tersaling kenal. Bagus kan? Bagus kata angkun teh. Nah, kenapa? Aran jia langan teh gan mete keturunan yang bisa melanjutkan kekhalifahan yang ada di muka bumi. Yang pun dinara keluarga nak jadikan keturunan kan bega apa anak ulah teh nah makanya ia salah suku tujuan dengan nikah sino apa ibqaun nasali apa kenana agan nara keturunan singa lanjutang dakwaan perjuangan teh baik itu sebagai ngene barang ngene ama kangkung ataupun pejuang di bidang si macam-macam ini. No tujuannya. Jadi lengan telangan tuai no wa itu ngepele si Allah Ta'ala. Lengan te langan te isi mau gentemu anakku itu ngepele lengan tu no. Sejak awal ditung pahala. Nah, yang pun merangkati waliwat nikah itu salah satu ibadah yang dimana ibadahna alatul ngalamun bahasa dengan Mesir apa karena alatul ibadah nah ini tetap soleh ini jadi ibadah. Pertama. Berarti hikmah pertama di samping Nabi jari mudarat jadi fitnah. Hikmahnya pertama jalan kita mencapai supaya mendapatkan anak itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan dan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, talabu mahabbati Rasulillah fi takthiri min mubahatihi. Kedua badak ni tai kedua apa ngana salah supo langan te agan tangumbi agan te mau kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikah agan mau cinta Nabi sallallahu agan temu cinta Nabi. Nah, kenapa? Khairu nisaikum alwaludul wadud ngena baginda Nabi. Kan era le akhirat baginda Rasul demen gati. Inni mukathiru bikumul umam ngena baginda Rasul. Demen aku kita ide laun pada umat Islam amun dan luai dakwaan keturunan deh ngena baginda Nabi. Bahkan baginda Rasul bahasa dengan ini paling hebat ini dengan ini pembahasan tu iripus uru ini paling hebat dengan ini seluruh anak kan oke kenapa ya salah supu langan teh agan temu kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan menuabad yang anak Masya Allah luar biasa tunu langan tendidikna angkan tageta bade yang anak na bagus angkun tenidik ke na bagus angkun tangadok buat lengan na bajik terdidik kena bagus lengan na bajik didik kena bagus. Ya ampun kurang lebih ada 11 cara para ulama mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pamun kita para ulama ini tagena anak bapakna ulama, anakna ulama, pepuna ulama,
sampai baru ulama-ulama luntur keturunan. Kenapa? Oh, lihat bagaimana cara mendidiknya para ulama tersebut. Lain cara didik kepada ulama ini. Beda-beda. Oh, itu ada cara didiknya, ada. Nah, ini yang kak ampuk tebada yang anak. Ndek pun sekedar terjadi bangga-bangga ya, ndek. Tetapi ingat, anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jadi amanah, jaga anak bagus. Bagaimana baginda Rasul bakalan bangga amun misalna arana dan umat Nabi nagu tele ndena bangga baginda Nabi. Lagu si bangga yang baginda Nabi itu apa? Umat beliau, yang dimana umat ini tatu-tatu ya tahu, tatu-tatu na bagus, tatu-tatu na sholat. Ini udah menang si baginda Nabi. Nah, kita jadi dengan tahu cara nanti didik anak jadi tenda. Tuh baginda Rasul demen ngelihat siapa? Ngelihat orang yang itu bada itu naluwe ngana anak nah tina nabega keturunannya yang melanjutkan kekhalifahan di muka bumi. Lagu marai baru no harus anak jarinta mau nabau jenah. Nah bagus kan? Bagus cara pendidikan. Ya ampun oleh ulama-ulama lain. Di antara cara mendidik anak-anak beliau itu diantaranya itu sudah kita sebut pada pengajian wali santri no. Jirina bapak-bapak ibu tiang, ulama-ulama dulu ngedidik anaknya beda. Cara didik anaknya no, tagehna nyusuin, nah ibu-ibu harus dafal ayat kursi, harus dafal qul huwallahu an-nas al-falaq. Kenapa? Ya ngana baca yang anak dengan tawalai apa dengan ulama-ulama dulu itu dibacakan anaknya. Apa dibacain? Tagehna mimi anak no ayat kursi baca yang anaknya. Hah? Lainu qul huwallahu al-falaq an-nas. Leng anak pecuak. Tebu nyebutin tok apa kah? Ino baca yang anaknya. Berarti ibu harus dafal ayat kursi. Bener ayat kursi dia ngano sampai tutup kok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tutup. Aku nak kerja kamu dah. Ngundik dapal ayat kursi setelang le parana Quran HP nu. Oh, HP nu setelang si bacaan ayat kursi. Nah, karena bacakan ketika menyusui anak begitu cara orang ulama-ulama dulu. Oh, mana caranya? Bahkan dari sejak kecil kita ajarin cinta sama baginda Rasul. Yang anak bajik tak jarang cinta le baginda Nabi. Oh, makanya kadang bapak-bapak ibu tiang kadang arak dengan toak beliangna diri na cerita-cerita Nabi. Ya baca juga dengan toak no. Setelah itu ya jarang anak jarina. Kenapa? Kata baginda Rasul kan alimu auladakum bi salat. Ajar anak tetelu. Pertama, hubba nabiyikum, na cinta le baginda Nabi. Kedua, hubba ali baiti nabiyikum, cinta sama keluarga baginda Nabi. Ketiga, hubba qiraatil Quran, na tahu ngaji, telu ini. Nah, yang po papa ada misalnya nyerindu anu cerita Nabi, itu cerita yang ini kadang di godek cerita ahli telai. Di man ngonok anak man gitu dilahkeun kita aju da mau teh nu wapun ke nah cerita yang ini diulah ini jana. Nah artinya apa? Ita nak mun terjadi dengan toa berarti harus tahu masih ngumbe cerita bagian anak papa anak lahir kawana balik kejik ngane cerita ngane. No, kenapa? Kan kita pengen anak ini agar ndak na jadi mudarat, agar ndak na jadi fitnah. Oh, ino ganana sisi ngano da menang ni si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bakalan dibanggakan oleh baginda Rasul. Nah, kano boleh aja luwi anak lagu didik kena bagus. Agar ngumbe itu yang akan di ngene baginda Nabi era li akhirat. Nah, cara para ulama nu hebat-hebat caranya. Didik anak luar biasa. Sering kita nyebut ketika anaknya baru bisa ngomong, itu diajarin anaknya apa? Itulah raditu billahi rabba, nah, wabil islami dina, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya ajaran anaknya, tagana baru tamuni no. Oh,
ya wajar anaknya pada ulama dulu. Ketika anaknya baru bisa ngomong, diajarin yang itu. Raditu billah sampai selesai. Kenapa? Di sana ada tauhid, di sana ada kecintaan kepada Islam, di sana ada kecintaan kepada baginda Rasul. Apa aja arti nangka? Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wabil Islami dina, aku ridha Islam jadi agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, aku ridha baginda Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya ajar anak teh buru tomuni no kana. Teu tajar anak teh. Nah, ya tajaran. Orang tende ini. Bapak, inah ngentang ajaran no. Da kan dia ajarin no jana. Ponna balik no apa-apa ngana nangorita munda inuhi nangorita anak teh. Pasti na nama inah kan. Pasti kana bapak, mama, ibu ngono teh apa yang ana panggilanna. Da kan dia tajarin. Makanya para ulama itu yang dibanggakan sama baginda Rasul. Kenapa? Karena di antara hikmahnya, sekali lagi, karena musibah pertama, cobaan pertama kadang dalam pernikahan itu musibahnya atau kadang cobaannya ada pada anaknya. Nah, anaknya bahasa kasar nauzubillah min dzalik telelang. Anaknya dikeruan, anaknya macam maka. Tetapi Imam Al-Ghazali memberitahukan kita, jangan lihat dari segi negatifnya aja, lihat pada yang anak ini ndak arak faedahna. Ada kita dapatkan keutamaan, arah mau tendah apa ranana hikmah ke titip si Allah Ta'ala. Yang pertama tadi sebelum dapat anak kita ngerjain ibadah nikah. Dua, setelah dapat anak kita ngerjain dapat sunnah dari baginda Rasul. Kenapa? Dapat kecintaan dari baginda Nabi. Karena baginda Nabi daman kita dengan si jemaah leluwe umat dari hari akhirat. Tapi umat yang bagaimana? Umat yang senantiasa tahu bagus kah bahasa kasar. Tuh kedua. Ketiga, watsalitsu ayyabqa ba'dahu waladan salihan yad'u lah. Berikutnya muntene talabut tabarruki bi du'ail waladis salih ba'da. Berikutnya di antara hikmah di samping anak sebagai cobaan dalam pernikahan, apa itu hikmahnya? Ternyata memiliki anak salah satu jalan kita agar nara jamaah mun meninggal dunia arak ke dengan gendo ayang teh. Hebat kan? Nah, yang ponangan sering tahu teh barang-barang kita hafal bahkan hadis itu. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amalu illa min thalathin. Jadi namun tuan meninggal dunia putus amal teh. Eta bau salat, eta bau ngaji, eta bau nang masjid, eta bau puasa, enggak bisa ngerjain ibadah-ibadah yang lain, sedekah dan sebagainya enggak bisa. Kecuali 3 perkara. Satu di antara perkara tersebut beno awwaladin salihin yad'ulah. Nah, anak soleh si baundo ayang ite jadi dengan toa. Kita lihat apa sih makna awwaladin saleh. Pertama ini gandengan nih ya isi baginda Nabi awwaladin saleh. Jadi sifat amun tabal janau sorof naat. Apa kanana berarti dena sakadar kanak lagu arak sifatna kanak ini. Nah ini sekedar kanak lagu ini kata kita arak ini jenazah. Nah berikutnya itu bukan sekedar ngunte kita lina usorofna awaladin saleh no munta belajar nau sorof arana isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah itu isim si maknana umum. Tene ngadu walad denara alif lam na tandana di antarana. Jadi pitu tandana isim nakirah sinokan. Innal ma'arif sab'atun fiha sahul ana salihun dhamal fatabni ya rajul. Nah ada ngahi baca nau sarap no. Nah ino di antara ara alif lam. Inen dara au waladin salihin yad'ulah. Apa maknanya? Dakwaan na anak sai-sai yang penting na soleh, yang penting mendoakan orang tersebut mu ya pahala.
Mau yang bahasan urut-urut doa no. Anak selesai. Tuh, anak siapapun. Yang penting tujuan doanya kepada kita. Oh, berarti misalnya ngombe, misal arak dengan bedeang anak, aku anak biasa-biasa. Satu anak angkatnya jadi orang soleh, didoakan sama anak angkatnya bau sampai doa ini no. Atau misalnya bapak-bapak ibu guru tiang, bapak guru tiang. Misalnya arak ide, no, jama-jama anak tuh misalnya lagu arak murid tesai apalagi 2, 3, 5 hebat doa yang nih sampai doa itu. Oh, jadi anak saya nih. Nah apalagi anak tuh malik, no hebat luar biasa. Makanya masya Allah di sini munta tau tiningku nak keberkahan jadi guru. Dinara dengan jadi ulama kecuali bedangnya guru. Mau hebat tuh guru no. Misalnya itu anak kita ada tahu kita ngene-ngene meni guru tiang no. Ya dang ini guru-guru ini. Nah, berdoa setiap misalnya yang pengergi ngaji biasanya kan baca Fatihah untuk guru-guru si masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dapat pahala. Kenapa? Dakan de anak teh. Logoan kan siaran guru ini bapak tenda, inan tenda, ibu kita juga. Nah, karena anak saya karena oh, jadi ini dengan misalnya daripada yang anak laguan arak anak angkatnya dibikin itu jadi anak angkat pacu bagus soleh kanak sini didoakan ibu bapak angkatnya dapat pahalanya. Oh hebatnya. Nah makanya neka yang putar luar biasa jasa guru-guru ini para guru-guru ini tabaugen nganu aneh. Kita misalnya tahu baca-baca ngani-ngani, mun kita belajar alif bata kita tahu. Makanya dari alif bata ino ngajar kita tahu baca-baca misalnya kitab-kitab yang nganu-nganu. Semua itu wah arak guru teh. Makanya para guru kami yang mulia itu masya Allah pahalanya sangat luar biasa. Nida bau nganu ya kan. Makanya keberkahan jadi guru itu luar biasa. Hebat. Nasai dang jadi apa lagi lebih masya Allah. Setiap kali ngadoa itu murid dapat curahan rahmat apalagi malik dengan toa amesa. No. Itu yang kita harapkan. Makanya hikmah memiliki anak di antaranya bini kemahan. Arak kenda yang itu. Mendara anak teh coba angara anak-anak dengan soleh no deketin. Nah, bikinnya mubasan temari baru jadi anak laki pia aja. Kenapa? Nah hebatnya. Makanya baginda Rasul hebat hadits itu bukan sekadar anak soleh yang si mubasa kasar teh si peranakang dan di sekedar itu. Coba kalau sekedar itu, mohon maaf dengan dia bedang anakku susah lagi mau inum. Oh, lagu baginda Rasul kan manusia fatana, cerdas. Ya ini lapu mau sih ini, masya Allah luar biasa. Nah, kemudian wa qaulul qail innal walada rubbama lam yakun salihan la yu'athir fihi fa innahu mu'min was-salah wal ghalib 'ala al-awla auladi dhawid din la siyama idza 'azama 'ala tarbiyatihi wa hamluhu 'ala as-salah bil jumlah du'aul mu'min li abawayhi mufidun daran kana aw fajira. Nah itu ngombe teh misalnya di Badui asal arak dengan di Badui katakanlah anak biasa-biasa kah kira-kira ngombe ti nomor berdoa anak teh kira-kira mau kita dah kana jama-jama anak teh salah anak dengan jama-jama biasa-biasa ngana bahasa kasar teh di nalim soleh halu kah bahasa kasar teh jama-jama. Apakah sampai doanya ketika ngedoa untuk orang tuanya apakah sampai atau tidak? Oh badai teh ini oh ngene. Memang dalam hadis dijelaskan diantara yang menyebabkan amal ibadah orang tetap mengalir anak soleh. Bagaimana kalau anaknya enggak soleh, anaknya biasa-biasa? Oh kata para ulama di sini masuk wa du'aul mu'min. Masuk tamaya le doa dengan mukmin. Mun mukmin nana kedakan dia soleh sampai ndak yang ana doa ini tipa ite jadi dengan toa. Dakan dia soleh lagu masuk ke dalam kategori doa orang-orang mukmin. No, kanene daran kana au fajira. Baik na babaya ino bagus ataupun babaya ino tale bahasa kasar.
tidak karena nakal hokodo ayang itu jadi dengan toa sampai dengan itu. Nah, kenapa masuk dalam kategori ne dengan sininggal dunia sino ya nang natama kategori sino. Nah, yang puna apa rana masuk ya apa sebutan itu kan dalam Al-Qur'an kan. Nah, apa dalam surah Al-Isra sini? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Nah kan jusli molasin. Quran ini turunanna si Allah Ta'ala. Allah turunkan Al-Quran syifa obat wa rahmah dan rahmat bagi saya lil mu'minin, bagi dengan si mukmin. Ingat, mukmin leite baik mukmin itu masih hidup ataupun udah meninggal dunia tetap nasabutna mukmin. Nah, artinya apa? Kalau ada orang baca Quran dihadiahkan kepada orang yang sakit, misalnya sakit yang hidup dengannya dapat. Kenapa? Kayak mukmin masih arana. Ngano masih kalau ada anak jari baca Quran ninggal dunia orang tuanya dalam keadaan mukmin mau ya ndak rahmat dengan toa'na hok niatang dengan to'a. Oh berarti ayat ini bada itu apa maknanya? Oh dengan sampai ya bacaan te doa te untuk dengan toa te wak ninggal dunia. Oh, anu masih ini ke anak yang ini tema ya tunu ke. Kenapa? Tama dalam kategori apa dalam kategorinya doaul mukmin. Doa dengan mukmin sampai ya tiba dengan dakak na teleng sampai ya. Oh, apalagi maka tingonek no anak teh hebat. No ino ayang kita aman insyaallah. Nah, itu apa tuh di antara hikmah di samping anak memiliki anak adalah cobaan, ternyata ada hikmahnya yang ketiga. Apa itu? Supaya ada yang bakalan ngedoain kita nanti ketika udah wafat meninggal dunia. Nah, ya temeletang ino no. Kan dengarta mungkin udah liwat itu udah kita udah sampaikan kan, orang baca salawat aja orang yang nggak dikenal baca salawat tiba penduduk kubur yang 550 orang disiksa menjadi langsung ke surga. Kenapa? Berkat satu salawat dari orang yang tidak dikenal. Baca salawat untuk orang yang sudah meninggal dunia, apalagi Malik na lebih, apalagi na anak, nah apalagi na murid ta, apalagi na anak ta, apalagi dengan dikenal ta. Yang ponanganukan le Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu pemerintah pun punya buat anjurang nih teh terkenal luwi kenal dengan soleh ini. Kenapa? Kalau nanti di akhirat orang soleh tersebut misalnya dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat si hebat kan, sama lita gini ada syafaat mana hok tak kenal dah kan dikenal itu. Oh yang pun luwe kenal si para ulama ini dah kan dia kenal itu. Aku teman tua kenal nanti di akhirat boleh kanggo angin itu si Allah Ta'ala yang syafaat tiba dengan soleh sini. Itu orang tidak kita kan apa itu dengan itu lele dunia lagu kita kenal itu apalagi orang-orang yang kita kenal anak jerin teh. Nah makanya kayak itu status terjadi anak nah bagus sisi teri dengan toa. Nah ide pada jadi dengan toa nah bagus sisi didik anak supaya apa? Jadi anak yang rajin ngedoain. Ya penang biru abaakum tabiru abnaakum. Untamele anak teh bagus lite bahasa kasar teh. Bagus itu dengan toa teh bagus anak teh. Lagu munara dengan dekerwale dengan toa hati-hati anak aja mak kita aja kota-kota yang si anak masuk. Nah itu kata baginda Rasul lite pen katino baginda Nabi pen katino. Nah mungkin sunnatullahnya seperti itu. Nah makanya itu tuh ternyata ada hikmah orang yang ketika udah nikah itu memiliki anak di samping jadi cobaan tuh ketiga. Berikutnya al-wajhur rabi'. Hikmah yang nomor 4 bagi dengan sino ternyata berdiang anak di samping jadi cobaan ada hikmahnya.
Apa hikmahnya? Oh, ar-rabi' talabus syafa'ah bimautil waladis saghiri idza mata qabla. Kalau ada orang tua yang memiliki anak meninggal dunia dalam keadaan belum balik, meninggal dunianya sebelum orang tuanya meninggal dunia. Bahasa kasar tanu arah dengan anaknya mati ke sebelum balik. Oh, kalau kita baca tafsir wildanum mukhalladun nganakan bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in ngana dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah na. Jadi dengan si mati anaknya zaman akhirat di sini nanti dijelasin. Dengan bajulu mati anaknya. Katakanlah anaknya belum balik. Anaknya julu mati. Ngana jama' li akhirat anak-anaknya ini jadi wildanum mukhalladun. Apa artinya untabunya buta bahasa kasar teh pelayanna dengan toana era li akhiratin. Babaya ini jadi pelayan jama' li akhirat li surga. Bagi dengan si ninggal dunia anak apa na bejikna. Masya Allah berarti mun kita mau narak dengan ninggal dunia anak apa na bejikna. Di sampingnya sedih papa meninggal dunia anaknya ternyata luwe mau nak jamaah akhirat babaya sino wah terjamin surgana. Kenapa? Pertama meninggal dunia dalam keadaan suci dinula doa pada dosa salah. Kedua orang tuanya beriman na babaya eno dengan toana luar Islam doang ini ingin selamat. Kenapa? Dengan di nama catat si Allah Ta'ala jadi dengan si berdosa. Apalagi Malik dari babaya eno muslim. Nah, hebatnya akan syukur misalnya ke nara ide si takdirangna anak jarinda meninggal dunia. Apa na bajik misalnya. Nah, bukan ino nita milena artinya no nita bau milena. Milena lah tele. Pilena dengan Gunda ke ngene jeung kade arabanya mati anak kalau ndak kan dengan. Nah, itu udah dipilih sama Allah Taala. Beberapa orang dipilih oleh Allah Taala jama arah anak jarina, jari penjagana, jari rawatnya, jari pembantunya jama di surga. Nah, pada eta teh ini arah ke mang riwayatna pe arah. Annahu qala inna tifla yajurru bi abawayhi ilal jannah. No, ini pada itu. Katakan pada itu sopo riwayat sesungguhnya nanti orang di surga babaya mati di dunia ini ngena dewa balik ino barakati baru no jadi pelayan untuk dengan toana. Wa qala aidan innal mauluda yuqalu udkhulul jannah fayaqifu ala babil jannah fayadhillu muhbit nata. Nah badak nita jemaah li akhiratin anak-anak yang meninggal dunia ketika masih kecil sedangkan orang tuanya masih hidup itu langsung dipersilakan masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ante ke tamas surga ide kana gratis ta surga ya babaya meninggal dunia dalam keadaan deman balik dipersila sama Allah taala pesila ta surga. Ha tegana pesila ya pangana wa yaqulu la ngana ndek ngana babaya ini. Babaya ini anak-anak yang mendapat di bawah umur meninggal dunia itu pesilase Allah Taala kah pada tema surga silakan. Aku apa ngana ndek ya Allah Taala ndekku ngana. Setelah itu kumbena pun ndek udkhulul wa yaqulu la adkhulul jannah illa wa abawaya ma'iya wa yuqalu udkhulu abawahi ma'ahul jannah. Apa kena biarnya jemaah akhirat? Ya Allah, saya enggak mau masuk surga kecuali aku tama surga barang ina ama aku petayangku ina ama aku dulu mulai neraka tekanga dulu agana barangin aku li surga kana. Kenapa? Nih babaya dakwaan si meninggal dunia dalam keadaan deman balik dengan tama hidup. Nih jamaah iya dakwaan nih muntabu nyebut teh bau tagi ngadang syafaat babaya ini nganya mali akhirat. Tuh dipesila amal tala tama be surga tanu diku ngana kumbi eta ngana ku nganti nama aku julu iya barangku kita masuk surga. Hebat. Makanya beruntung tuh orang-orang yang mungkin ya dipanggil anaknya lebih dulu. Nah, hebat nih luar biasa. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam riwayat yang lain
belo ini. Innal atfala yajtami'una fi mawqifil qiyamah 'inda 'aradil khalaiq lil hisab fayuqalu lil malaika idhabu bihaula ila al jannah fayaqifuna 'ala babil jannah. Jemaah dakwaan babeyak anak-anak yang meninggal dunia dalam keadaan belum balik kumpul pada suatu tempat di surga apalah li akhirat, kumpul di suatu tempat. Setelah sini para malaikat berbahasa baik idhabu bihaula ilal jannah. Allah Ta'ala dikatakan sama Allah Ta'ala, malaikat bawa ini anak-anak semuanya ke surga, kumpul beberapa akhirat jauh ini pada taman surga lapu ini karena Allah Ta'ala yajtami'una fi mawqifil qiyamah pada atas pada urutaman surga karena fayaqifuna ala babil jannah tagana tamanga surga jauh na liwat li titik siratal mustaqim tagana liwat li titik siratal mustaqim di gerbang surga ngutang ya limitame anak-anak beda yang anak uji-uji ke harap keberkahan ya pun anu mana beda yang anak anu cobaan kadang laguan arah hikmah yang Allah titip pada cobaan pernikahan itu apa itu setelah itu ternyata demenetama beba ini yaqifun butang yang ana ngulu ngendak tunu apa tang kunai butang yang ngombe apa enti ya kata baca barang-barang abang aja baca. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La ilaha illallah.
berallah la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bebeak ini terkumpulan, suruhna malaikat seno basanta gerong bebeak ini malaikat ngana Allah taala gerongna ning surga. Tagana gorong tiba surga katanya apa katanya? Fayuqalu lahum marhaban bidararil muslimin udkhulu la hisab alaikum. Ka nangka mondowah tagerong manisi malaikat tama surga wa ngana gratis sidang basanten deui ulah gen nimbang pogoyan deui da ngana Allah taala nyita bebeak-beak yang udah meninggal dunia yang mati dalam keadaan belum balik. Sekarang jadi dengan ada dosa salah nah. Ya kan disuruh sama Allah taala udah ente masuk surga semua bighairi hisab ngana. Fayaqulun apa ngana kanak-kanak ngana fa aina abauna wa ummahatuna maka tuannya Allah taala membeki nama kami kan. Oh, pasilaan tama surga dimilih malah yang ditanyakan mana orang tua kami, mana bapak ibu kami ya Allah kan. Oh, kata Allah taala berbahasa apa kan? Laisu mithlakum innahu kanat lahu dhunub wa sayyi'at fahum yuhasabuna 'alaiha yuthalabuna qala fayatadawuna wa yadjuna 'ala abwabil jannah. Apa Allah taala bahasa oh begini dengan toa mek membasanta dengan toa mek je pada yang dosa salah ulah ya dakwaan nimbang ya julu dosa salah nah dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang udah dilakuin selama di dunia. Kalau ente yang kecil-kecil masuk surga semua kata Allah taala. Ndena termasuk bagian EP ngana basantek. Ndena termasuk bagian me ente jangan langsung anta masuk surga. Undangan toa me jangan membasanta. Ino ya ulah julu ke para anak nanggung jawabang pogoyana. Ulah ya gini nimbang pogoyana kana ke pendik kawina. Ulah yang anu julu undangan toa me ngana Allah taala. Oh apa ngana terus berikutnya pembahasan teno apa anak-anak sini terus lah nena milih batagal ya butang di atas apa ran lewang surga nena milih dauk ante me surga pembahasan teno mungkin nyabangnya kajik kan yang iri kajik kan berikutnya fayaqulullah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lamu bihim ma hadhihi ad-dujja fayaquluna rabbuna atfalul muslimin oh nanya Allah taala. Ya malaikat, saya ini juga si butang-butang ini kan. Padahal tahu Allah taala kan itu apa rana bija-bija dengan muslim. Apa anda para malaikat berjawab, bini ya bebeak, inilah mereka anak-anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia masih belum balik, orang tuanya masih hidup. Yang kat malaikat pada menjawab, qalu la nadkhulul jannah illa ma'a abaina. Ya Allah, nek kami milih tama surga, kami enggak ridha masuk surga kecuali bersama kedua orang tua kami. Apa kata Allah taala? Fa yaqulullahu taala takhallal jam' fakhudhu bi aidi abaihim fa adkhuluhumul jannah. Masya Allah luar biasa. Apa kan Allah taala terus aukah pembahasan teh menangan aja coba malaikat petayanga beda dengan toa atau petayanga dengan toa petayang dengan toa nah pembahasan teh setelah dan dait dengan toa malaikat bentek ke atau tengang dengan toa tiba di juru bea ini ampun setelah itu urutan surga barang dengan toa. Nih artinya apa? Tuh ternyata amun teh kita pada yang anak mohon maaf ya kadang diuji meninggal dunia anaknya ketika masih kecil. Ya naudzubillah mudahan deh kan. Aku kami sana wahara misalnya kan ternyata ada Allah titipkan semua itu bukan sekedar musibah tetapi ada hikmah yang Allah titip nanti di akhirat. Ara ke jin layaninna li surga. Ara
arak ke genjari wildanum mukhalladun li surga, arak ke genjari apa ranana ya pemberi syafaatnya rali surga. No kan ide misalnya pada yang bijajari ninggal dunia papa anak kecil syukur doa yang mudah-mudahan nemu tamangan nih mara pesan baginda Nabi dalam riwayat sini nih. Nah ngana ya ampuna bapakna misalnya sadik misalnya Allah taala cobaan pada anak jari dia kanggo putus doa deh. Nah putus doa aja dengan tawa. Dan ingat kadang tuh Allah Ta'ala kita tahu sang mohon maaf ya kadang arak di dengan tawa si gedak kita anak kan lo macam mengkunyupannya anak papa na bajik ndeman kesabaran ngubasan teh ndeman dijawab mengkata dengan tawa ini lu papa na balik angkat tu anak katele siapa tahu mungkin karena engkat delek jadi dengan tawa no kunde ngucapang macam-macam le anak jarinda diijabah sama Allah Ta'ala. Kenapa? Hati-hati apalagi mun dengan tawa temu ni bahaya. Ya apa mun Doraemon ino na bagus Doraemon no. Hah? Apa misalnya pada misal Imam Sudais ino. Nah ino kan apa beak tele ino. Udah pernah diwawancarain beliau. Dulu sukanya ngorayang oleh Masjidil Haram pada bejiko mana. Beliau udah diwawancarain. Ngombe je kisah dampuk debu jadi imam ngani kana berkataan. Oh dulu ketika saya wahku telah nakal misalnya Masjidil Haram bajorak macam selapu aku ule aku ngana dengan takku pasti ngono berdoa ngana sehingga ni halu telah mendile Masjidil Haram ngana mudahan menjadi imam tono kah dengan toa ambil gadak dengan toa. Ternyata benar bahwa toa beliau beli menjadi imam. Nah karena bunda milih misalnya remon karena nah macam-macam kan. Siapa tahu ongkat peremonan eno setahun 2 tahun belum diijabah sama Allah Ta'ala 5 tahun belum. Ternyata 10 tahun balik babaya eno tetu ya telame ngana kita sana tetu ya tele papana balik. Siapa yang salah? Bukan anak itu tetapi orang tuanya yang salah. Dulu didoain anaknya macam-macam. Nah kanu nih pada itu kan hebat luar biasa. Nah dalam riwayat yang lain man mata lahu ithnani minal waladi faqad ihtadara bihitarin minan nar. Saya bedang anak 2 mati ngana insyaallah anakna ino genjaga ya lengan neraka. Dua ngana. Ini riwayat ini. Kalau yang tadi 1. Jadi di riwayat yang lain mengatakan 1, di riwayat yang lain mengatakan 2. Di riwayat yang lain man mata lahu 3 lam yablughul hunth adkhalahul jannah bi fadli rahmatihi iyahum qila ya Rasulullah wathnani qala wathnani. Nah dalam riwayat yang lain mengatakan amunara dengan meninggal dunia anaknya 3 kan insyaallah tamas surga kata baginda Rasul melalui syafaat anak itu. Berarti artinya apa? Oh marakat singone memiliki anak itu bisa jadi cobaan juga dalam pernikahan. Kapan? Ketika gagal didik anak, cobaannya luar biasa. Cobaan kan? Nah, kemudian ketika bisa ngedidik anaknya bagus, kita didik anak sino. Hebat si ngadok buatna. Itu yang 4 didapetin. Dapat cinta dari Allah Ta'ala, dapat ridho dari Allah, dapat cinta dari baginda Rasul. Kemudian berikutnya arak doa yang kita bapak tua meninggal dunia. Berikutnya yang keempat kalau anaknya udah meninggal dunia duluan ketika belum balik, insya Allah jadi pembawa syafaat, pemberi syafaat era akhirat. Nah berarti ini cobaan pertama yang dititipkan, yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Berikut ngombe hikmah-hikmahna pada yang anak dalam pernikahan sini. Nah ini kurang lebih ke insyaallah terlanjutan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Arada pada katana silakan. Ngombe mun wah mati anakna lagu balik anakna. Ini kan amun wah balik maka dipertanggungjawabkan semua perbuatannya.
Saya nanggung jawab banget, iya mesak kan akhirnya gendang jawab banget. Iya mesak gendang jawab banget. Oh, jadi kan yang para ulama-ulama dulu ngendidik anaknya ketika masih rapat-rapat balik ajarna anaknya. Pajarna anaknya, anakku, entar tinggal 2 tahun, tinggal 1 tahun, atau tinggal beberapa minggu, tinggal beberapa bulan, engkau bakalan balik. Semua apapun yang kau lakukan bakalan dicatat sama Allah Ta'ala. Bembeaning darah li kiri kanan dah malaikat gin ngawasin ida. Ini bada ajaran anak para ulama lain. Sehingga anak jadinya takut. Dah kana jauh lengan dengan toa, lagu pasan dengan toa ini mah taokna arak malaikat li kiri kanan dah gin ngurus apa gin nganu lagu pegoyan dah ini jadi ya. Kenapa? Karena kalau udah balik maka pertanggungjawabannya ya wak nanggungang diri na bebeain. Lagu misalnya dengan toa, apa tuh gue salah dengan toa mau nengenu. Oh, mohon maaf, yang didik ke sekasar ke. Wah didik tang ngenu ngene dik tong macam-macam. Nah, mohon tuan didik kerja aman itu. Insyaallah dik lagi naparana, dik lagi ketoanang terjemah akhirat. Ya makanya kalau bisa dididik, mau dia tahu serah hati pak dengan hitau gen didik. Supaya apa? Selesai ke kewajiban terjadi dengan tawa. Nah, ya kurang lebih ke cobaan dan hikmah. Hasilnya. Atas melakukan aksi bawa kanak ini yang belum balik mungkin akan disapa orang tuanya. Kadang-kadang kan anak ini ada yang lahirnya atau tidak karena tidak sah dan sebagainya. Ya benar. Ya, apakah semua di antara anak-anak itu apakah selepuna kayak gini dengan syafaat dengan to'ana syafaat era di akhirat? Yuk kenapa pertanyaannya begitu? Mohon maaf karena kan mohon maaf arak dengan anda mungkin kelahiran mohon maaf ya luar nikah misalnya ke bahasa kasar bahasa kita pula ada zina ada sedang ada ngumbe kira-kira ini. Nah begini kalau kita lihat memang anak ini jene wah jelas wah anak ini aja tetap nagin tema surga wah jelas. Kenapa si keliru kan dengan toa nah keliru dengan toa nah begini tetap ya dengan toa selama para anak mau tobat dia kan aman. Mun misalnya dia naman tobat maka tetap dosa salah ini tak boleh balak kajulunin mereka. Oh no boleh balak kanu apa rapote kangen di surga. Yang pemunta kita ini dina sebutna dengan tawana apakah julu kita siksa di neraka atau kandi. Lagu tene kita ini ternyata ini anak duluan dihisap sama Allah Taala karena dia ulah hisap. Ina amakna masih nunggu giliran dakwaan papa ali padang mahsyar era. No, ina makna sih nunggu giliran ini udah ku anda parana awek langsung temu surga. Lagu ini muntabu nyebut kandangan ionya oke. Mun dek keruan jana mereka orang tuanya ulah yang bertanggung jawab banget juluk dosa salah. Aku mun bebeain jana diulah jangan bertanggung jawab. Kenapa? Karena memang dia salah kan. Nah, ngendok kurang lebih kayak. Jadinya ngumbeta kuna mungkin dapat syafaat juga hanya saja setelah orang tuanya mendapatkan ganjaran atas dosa salah anaknya. Nah, angkanu ini pelajaran boleh ketika ternyata hebat anak kan ini jadi musibah, ini jadi nikmat dah. Waktu bagus, waktu tahu setengah dok buat nah anu kurang lebih ke tatu ino pertanyaan jagendak ke lepu ke atau ngombe ngana mun tene emang selepuna lagu perincian mari buruk kurang lebih ke kenapa karena memang semua yang kita lakukan di dunia itu bakalan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat angkano ke ta bagus-bagus ta edit ta julu kisah hidup telik dunia ini sebelum laun tatayangan di akhirat. Karena sering itu kan biasanya minyak film itu harap proses diving, harap proses apa karena nih ulah embeliang suara ulah ya adegan baru senang adegan bagus film-film itu panton ini pirana perike sebelum menjadi film apa perike ini sebelum menayangan kepelajaran ngombe kita ngene masih sebelum ditayangkan kisah hidup kita nanti di akhirat ke nangke juta perike
baleang suarana, bajikang suarana, perbaiki adegan yang enggak karuan. Nah, ngono kan. Nah, ini kurang lebih. Nah, jadi kayak tatenya jadi nih, insyaallah kayak lun telanjutang balik pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berarti ini baru temu arak sei di antara cobaan dalam pernikahan kence apa rana kence hikmahna kering 4 insyaallah. Nah, apa-apa ini ada nanti insyaallah bakal kita baca pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, jadi ide higirang ke Facebook ko ino ara program teh nangke ide yang Facebook ko bui dah mantu dengan Facebook ke. Nah, jadi bui dah mantu dengan Facebook ino bui dah bakatuan nangke dengan Facebook ino dah. Nah, jadi yang kundanya bakatuan no ni nomor tiba ada bakatuan ini ki ya namanya bakatuan ada SMS bau. Anda milih misalnya mantu le Facebook ini bau. Nah, ini kira Facebook ko bu udah mantu tolong. Bare akhir-akhir ini pilihnya si batur tim ini bare ara ada ide door prize jadi TP karena ini hadiah ke basante. Eja pilihnya ai bagus pakatanan ai sering aktif pilihnya. Mungkin ada ide kelembi, ada ide pulsa listrik, pulsa HP ada ide. Nah, munda milih pakatuan neke ning de nomornya 08190365361361. Nah, sekali lagi yang mau nanya, mungkin ada yang lagi nonton di Facebook. Selesai ini entar sekitar jam 8:30 sampai jam 9:30 atau 1 jam kurang lebih. Entar kalau ada yang mau nanya itu apa malam tanya jawab ya seputar agama. Itu kalau mau nanya yang dari Facebook boleh 081990365361. Sekali lagi 081990365361. Apa pada ketuanan kanggo insyaallah. Baik melalui Facebook, melalui SMS ataupun melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, nanti ini jadi insyaallah lanjutan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab, kedua orang tua kita selaku dengan tawata, selaku guru-guru kita, murid-murid kita semua yang pernah berjasa di masjid, orang-orang pernah berbuat baik, orang-orang apa namanya berdangan dengan sidaman kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, semua yang pernah menzalimi kita, keluarga kita daripada kita. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahu minasyaitonir rajim. Bismillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atammu wa ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.